Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 edisi terbaru 2022 dengan NIK 2022 harusnya. Ini kalau kita lihat ya, coba kita lihat apakah dia 2022. Nah, benar bosku. Ini mobil adalah mobil dengan production date-nya 2022 tanggal 12 bulan 1. Unit 2022 bosku, edisi paling mahal daripada Mitsubishi Pajero Sport, di mana mobil ini punya kemampuan off-road karena mobil ini dilengkapi dengan transmisi 4x4 dan ini adalah yang varian Dakar Ultimate bos. Nah, mobil ini kalian bisa bawa pulang tentu dengan paket penjualan atau dengan fasilitas diskon yang sangat menggiurkan ternyata bosku. Untuk yang varian 4x4 itu dapat diskon kurang lebih 50 jutaan. Kalian bisa bawa pulang Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 dengan diskon 50 jutaan. Nah, apa istimewanya Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4? Tentu di transmisi 4x4-nya itu juga yang membuat mobil ini mahal, kurang lebih beda 100 juta, lebih dari 100 juta malah bedanya dengan edisi Pajero Sport Dakar yang lainnya. Nah, untuk pembeliannya gimana? Kalian bisa hubungi kontak kita yang ada di deskripsi. Sekedar informasi, cabang kita ada di Jakarta, ada di Makassar, dan seluruh wilayah Sulawesi, Papua, Ambon, atau Maluku, dan seluruh wilayah Indonesia Timur, Nusa Tenggara juga ada. Nah, Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini, selain 4x4, dia juga memiliki fitur-fitur yang sangat menarik. Nanti bakal kita tunjukin di bagian dalam. Nah, mobil ini dilengkapi dengan footstep yang cukup kokoh di bagian bawah. Nih ya, sangat kokoh untuk footstepnya ini. Lalu kemudian udah pakai smart key keyless. Tetap ada anakan kunci untuk kondisi emergency. Lalu kemudian ini kalau kita lihat ya, ini travel suspensionnya. Kalau misalkan diganti suspensinya ke suspensi yang lebih panjang, dia cukup jauh ke dalam. Apalagi kalau kita lihat ini masih jauh ke atas ya. Dan dia pakai ban standar dari dealer, yaitu ban HT, bukan yang ban AT ya, bukan ban AT. Ban AT sebenarnya lebih cocok lagi, tapi ini pakainya ban HT dengan velg dual tone. Di bagian belakang pengeremannya udah pakai cakram, atau disc brake. Bannya pakai Bridgestone. Dealer ukuran bannya pakai 265/50 ring 16. Di situ ada. Mantap ini bosku. Di luaran sana sayangnya udah ada yang edisi Rally Art, tapi sayangnya dipasarkan di domestik Thailand. Indonesia belum masuk, belum ke bagian yang Rally Art, tapi ya so far cukuplah untuk mobil ini. Nah, itu untuk kaki-kakinya. Lalu kemudian di bagian depan juga pastinya sama. Mobil ini udah pakai sensor-sensor safety bosku. Fitur safety lah intinya. Sini kelihatan ya, ada blind spot warning biasanya kalau nggak salah. Ya, kalau ada mobil yang dari belakang itu pengen menyalip, ini akan bunyi di sini. Kalau kita aktifkan, cuman biasanya orang nggak begitu mengaktifkan karena merasa tidak membutuhkan. Nah, kayak gitu. Terus di bagian depannya, coba kita intip bagian depannya. Si Pajero Sport ini sudah dilengkapi dengan lampu proyektor, lalu kemudian ada DRL di bagian bawah, dan untuk lampu depannya itu menggunakan lampu utama yang ada di atas. Lampu seinnya ada di bagian sini nih, lalu kemudian ada cornering lampnya. Ada yang pernah tanya ke saya, kenapa Pajero Sport yang dulunya pakai 6 sensor sekarang tinggal 4, 2 di kiri 2 di kanan? Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Tuh ada di sini, lalu kemudian ada di spionnya situ, ada satu lagi di situ. Sehingga yang kemarin itu karena dia nggak pakai kamera 360, mesti dibantu pakai sensor. Cuman memang lebih berfungsi kamera 360 ketimbang kita pakai sensor. Karena kamera 360 kita benar-benar bisa melihat kondisi di sekitar mobil pada saat kita mengemudi. Kalau sensor kan kita hanya mengetahui dari bunyi-bunyian dengan main imajinasi. Kalau ini nggak real bisa kita lihat. Ada cornering lampnya, ada lampu utama, lampu jauhnya di atas, dan ada fog lampnya di bagian bawah. Termasuk lampu seinnya agak ke atas. Cakep ya. Dan kalau kita lihat ya, ini logo Mitsubishi-nya dia tertutup semacam kaca mika kan, ada di situ. Fungsi sensornya kalau nggak salah ada di situ semua bos. Nah, ini penempatan kameranya posisinya agak ke bawah. Kenapa agak ke bawah? Ini sebenarnya udah tepat ya, agak ke bawah karena kalau di atas ini bisa ketutupan sama plat mobil. Biasanya ditaruh di bawah logo Mitsubishi-nya.
Cuman ini dikamuflase di bagian bawah jadi nggak begitu kelihatan. Nah, untuk front under garnishnya dia modelnya yang untuk approach angle. Dia agak menyudut ke atas ya. Memang mobil-mobil kayak gini tuh butuh kayak gini supaya nggak mentok pada saat dia dipakai off-road. Apalagi ini mobil 4x4 ya, malu lah kalau misalkan off-road ternyata ngesot. Ada cover engine di bagian bawah sehingga pada saat main pasir atau main bebatuan ada pelantingan batu itu nggak langsung kena ke bagian mesinnya. Nah, ini bannya kelihatan dari sini, jadi ya sudut kemiringan depannya itu bisa sangat capable untuk off-road. Sama dengan Triton, nanti Triton kita bahas juga pastinya. Nah, itu bosku untuk dari sisi depan. Sekarang kita ke sisi interior. Kita mulai dari sini, baris keduanya. Yang istimewa dari Pajero Sport pastinya adalah dia menggunakan material yang premium, bos. Nggak bermaksud untuk membandingkan, nggak bermaksud untuk mendiskriminasi atau menanggapi negatif satu produk lain. Kompetitor mobilnya Mitsubishi, Toyota Fortuner itu menurut saya lebih premium materialnya atau bahannya si Pajero Sport kalau dibandingkan dengan Fortuner. Bukan berarti Fortuner jelek, masing-masing mobil pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ini udah pakai material kulit dengan jahitan asli di sini, kulit juga. Lalu kemudian ini pakai yang piano black untuk aksennya. Dan di bawah situ ada cup holder, ada lampu buat kita turun juga, jadi nggak langsung turun kaki kita ke got. Dan ini handle pintunya cukup oke, dia warnanya warna chrome. Nah, terus yang kedua, mobil ini pasti di tengahnya udah ada armrestnya ya, cuman ini masih kebungkus, jadi kita jangan dibuka ya, kesian nanti yang beli mobilnya dia nggak bisa unplastikin. Nah, ini materialnya kulit. Coba deh kalian bandingkan kalau kalian melihat Fortuner yang 4x4 kemarin kita nge-review juga, Fortuner VRC 4x4 yang Tetra Drive, itu material joknya kok lebih mewah ini ya. Yang Fortuner itu lebih ke kayak pakai kulit sintetis. Kalian bisa bandingkan sendiri dengan melihat kedua mobil ini. Itu kalau saya sih udah pernah lihat. Nah, di sini ada gripnya buat kita pegangan pada saat kita naik turun ke mobilnya, cukup oke. Yang istimewa lagi daripada Pajero 4x4 ini adalah di bagian bawah situ dia ada tempat buat charging 150 watt ya, AC 220 volt. Bisa buat charging laptop atau handphone kita dengan colokan biasa. Dan di sini ada USB port lagi, ada 2, jadi bisa buat charging gadget kita juga di situ, bosku. Dan ini joknya ternyata fix, nggak bisa maju mundur lagi, bagian sininya fix. Nah, joknya ini fix. Untuk joknya itu bisa diatur untuk sudut recliningnya, dan dia one touch tumble juga untuk akses kita ke belakang. Karena ini adalah leather frame, di mana mobil ini bodinya dibangun di atas frame atau rangka dasarnya, maka mobil ini posisinya tinggi, apalagi ini ada SUV. Nah, jadi step kita untuk naik adalah kita mesti pijak ke sini ya. Lalu kemudian kaki kita ke sini, atau langsung dua-duanya, atau kaki kiri kita di sini, lalu kemudian kok bunyi, kaki kiri kita di sini, lalu kemudian kaki kanan kita di sini, lalu kemudian kita ke belakang. Nah, itu membuat mobil ini menjadi lebih nyaman juga pada saat kita naikin ya. Jadi kelihatan lebih kokoh sih sebenarnya, apalagi ini footstepnya. Footstepnya kelihatan sangat kokoh, bosku. Nah, terus jok belakangnya memang nggak begitu lega atau nggak begitu besar. Jadi pada saat kita duduk di belakang ya, untuk yang postur tubuhnya tinggi dan besar, nggak begitu direkomendasikan biasanya untuk anak-anak. Memang biasanya mobil ini dipakai adventure untuk keluarga. Cup holder masih ada kiri kanan. Di kanan aja, di kiri nggak ada. Jadi yang di kanan berbagi. Kenapa ya di kiri nggak ada ya? Padahal di situ sudah ada. Karena di situ ada tempat pengisian bahan bakar. Jadi nanti rebutan sama tempat pengisian bahan bakarnya kalau di situ dipasangin cup holder juga. Nah, ini kita turunkan lagi. Susah turunnya. Nah, intinya kayak gitu. Terus sekarang kita ke baris keduanya.
baris kedua ke kokpit kemudinya. Nah, di sini sama materialnya, pakai yang soft touch juga dengan kulit dan jahitan asli. Di atas juga sama piano black, dan ini handle buat tutup pintunya cukup kokoh ya, tinggal ditarik. Di bawah ada cup holder dan tempat buat naruh handphone atau naruh apa aja di situ, naruh file. Kadang-kadang orang naruh sampah juga ya, kadang-kadang ya. Dan di bagian sini itu ada lampunya menyorot ke bawah pada saat kita turun sehingga kita nggak jatuhnya ke got. Itu dari sini. Joknya ini bosku, ini bisa diatur untuk recliningnya. Coba nih lihat, diatur reclining. Nah nih ke depan. Lalu kemudian untuk ketinggian bagian belakang. Nah tuh, cuman dia naik dan maju ke depan ya. Nah ini paling mentok. Tenggelam, paling tinggi. Cukup jauh bos. Terus yang depan bisa dinaikin lagi nih. Itu menopang paha gitu ya. Kalau kalian tinggi tinggal naikkan ininya supaya pahanya nggak menggantung. Cuman kadang-kadang hati-hati, kalau pahanya menggantung menghalangi kemudi juga berbahaya. Ini bisa sliding lagi, elektrik. Nah ini maju mundur. Jadi 8 arah bosku. Untuk mobil ini pakai pengaturan jok yang 8 arah. Ini cukup jauh ke belakang. Jauh sampai mentok. Nah kayak gitu. Terus tempat pengisian bahan bakar dibuat dari sebelah kanan. Lalu kemudian pedalnya cuma ada 2 karena ini automatic, dan di sini bisa kita lihat ada pedal shiftnya. Pedal shifternya, start dan stop engine button. Pengaturan spionnya udah bisa retract pastinya. Lalu kemudian stability control untuk sensor parkir dan untuk FWCM. Nah ini pegangan pada saat kita naik. Coba kita naik ke atas mobilnya. Ini cukup tinggi ya. Apalagi tadi kalau nggak salah saya posisikan ke posisi yang paling tinggi. Nah, kita turunkan lagi. Mentok di situ. Nah, untuk yang Pajero Dakar 4x4, di bagian kemudinya di sebelah kanan sudah pakai cruise control yang dia adaptif. Adaptive cruise control. Ini buat kamera 360 kalau nggak salah. Tinggal diaktifkan, dinaik turunkan kecepatannya sesuai dengan yang kita inginkan, atau kita tinggal mengunci kecepatan mobil yang ada di depan kita dengan mengatur jaraknya. Jadi kita nggak perlu pegang kemudi, mobil ini akan mengatur jarak kecepatan mobil yang ada di depannya. Cuman untuk kiri kanan kayaknya belum, tapi harusnya features ini itu berfungsi untuk lane keep assist kali ya, nggak tahu. Yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Voice comment sebelah kanan, ngangkat tutup telepon di sebelah kanan. Untuk audio switch-nya di bagian sebelah kiri. Volume, next, kembalinya, lalu kemudian enter dan kembali nih. Nah itu bosku, setirnya ini cukup nyaman digenggam dengan material yang cukup besar. Akan lebih nyaman lagi kalau dia materialnya semi atau apa motif perforated kayak gitu. Kalau ini enggak, dengan jahitan asli, pedal shiftnya kelihatan ini. Dan ini paling enak ya digenggam pedal shiftnya si Pajero ini. Nah untuk 4x4-nya dia nggak pakai tuas lagi, dia tinggal knock putar kayak gini. Dan kalau kita lihat build-nya cukup kokoh ya. Nih ada 2H, 4H, 4LC, 4HLC dan 4LLC. Tinggal push ke bawah. Lalu kemudian parking brake-nya elektrik, ada auto hold-nya, ada hill descent control-nya. Wah cakep banget ini bosku. Ada nggak tahu ini hill assist atau enggak ya, kurang lupa saya untuk yang ini. Kunciannya masih menggunakan kunci sudah menggunakan smart key keyless pastinya. Lalu kemudian di sini ada untuk pengaturan AC-nya udah pakai digital dengan dial fisik kayak gini, dan ini lebih berfungsi pada saat kita mengemudi. Sambil mengemudi sambil kita operasikan. Cluster meternya udah pakai LCD. Lalu kemudian ini pakai touchscreen juga buat buka tutup bagasi belakangnya. Lalu kemudian ada notifikasi untuk penggunaan airbagnya. Nah AC-nya dual zone, ini bisa diatur kiri dan kanan untuk masing-masing. Sudah pakai elektrokromatik. Istimewanya ini pakai sunroof bosku. Kompetitor nggak ada yang pakai sunroof. Maksudnya kompetitor yang itu ya nggak pakai sunroof. Ada sih yang pakai sunroof tapi yang itu belum.
Nah ini buat buka tutup si sunroofnya, lampu baca pakai LED semua. Nah ini dengan vanity mirror pada vanity mirror juga pada bagian sun visornya itu. Nah di sini dengkul kita nggak beradu dengan material plastik karena di sini bahannya kulit dengan jahitan asli, begitu juga di bagian sebelah kiri. Dan ini kalau kita lihat ya, saya tuh paling senang dengan kokpitnya Pajero karena dia mirip kayak kokpit pesawat ya. Sini kayak gini, wah ini kayak pesawat tempur emang keren ya. Ada USB slot di sini, ada 2, dan di sini ada power outlet lagi, tempat penyimpanan di bagian bawah dan yang lainnya. Nah itu bosku yang bisa kita update tentang si Pajero Sport Dakar 4x4 dengan diskon 50 jutaan bos. Segerakan inden karena memang unitnya ready, unitnya nggak begitu banyak yang ready, yang ini bahkan sudah ada yang punya bos, tinggal di delivery ke yang punya itu. Nah terima kasih atensinya, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada update informasi otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.